Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Seputar Ki dan E, kali ini emak mau menjawab pertanyaan dari Bunda Indah. Nah, sejak kapan sih emak itu mengelola keuangan? Nah, sebenarnya emak itu mengelola keuangan sejak SMA. Jadi ceritanya emak anak kelima dari 5 bersaudara. Qadarullah, ibu dan bapak itu sudah berpisah. Nah, waktu emak lulus SMP, jadi emak itu banyak memintakan kalau SD SMP itu masih kehandle sama emak. Nah, ketika udah SMA, banyak banget pengeluaran untuk sekolah. Jadi emak suka minta jatah ke bapak gitu kan, mereka udah berpisah nih. Jadi emak minta jatah ke bapak. Nah, dari bapak itu emak suka dikasih uang. Nah, uang itu emak simpan, dan bagaimana caranya itu supaya kalau ada seperti pengeluaran sekolah itu bisa kehandle gitu. Jadi dari SMA itu emak belajar pegang uang sendiri gitu, gimana biar nggak kalap ketika megang uang gitu. Tapi ya namanya anak SMA ya waktu itu, jadi ya belum mikir ini nabung begini ini. Pikiran emak waktu itu tuh cuman bagaimana supaya bisa bayar sekolah gitu. Dan yang menginspirasi dan yang paling memotivasi emak itu ya ibu dan bapak emak. Kalau ibu itu alhamdulillah ya, ibu itu pekerja keras, dia berdagang. Jadi emak banyak belajar berdagang, cara berhemat. Bagaimana emak itu seorang janda bisa menghidupi 5 anaknya gitu loh, emaknya emak gitu. Lalu kalau dari bapak, emak itu banyak belajar soal agama, soal ya banyak juga gitu. Jadi kedua orang tua emak itu masya Allah ya sangat-sangat menginspirasi emak. Karena alhamdulillah memang keadaan emak itu memang bukan orang yang ada gitu. Dan emak ini alhamdulillah cuma lulusan SMA. Maka dari itu ketika lulus SMA itu emak langsung merantau karena tahu keadaan orang tua emak. Makanya emak pengen mencari penghasilan sendiri seperti itu. Jadi lulus SMA emak langsung merantau. Kalau yang benar-benar paham mengelola keuangan, benar-benar mulai fokus mengelola terus itu semenjak emak melahirkan anak pertama. Jadi waktu awal-awal menikah, emak itu menikahkan umur 21 tahun ya, alhamdulillah. Pokoknya nggak lama setelah merantau itu emak ngelihat ada pria yang serius, emak langsung menikah. Dan qadarullah ya alhamdulillah ketemunya sama pak suami emak ini, alhamdulillah ya diketemukan dengan pria yang baik alhamdulillah dan bertanggung jawab. Makanya emak langsung menikah, langsung mau meskipun kita itu belum punya apa-apa gitu. Tapi ya namanya emak waktu itu masih umur 21 ya, masih labil gitu. Apalagi sama pak suami dikasih gaji sepenuhnya ke emak langsung waktu itu. Dan emak juga waktu itu sedang bekerja kan ya, jadi menerima 2 gaji. Emak nggak langsung tuh kayak ini dikelola seperti ini, nabung enggak. Sampai ketika emak memiliki anak pertama, jadi emak beberapa bulan gitu lalu emak mengandung anak pertama. Terus emak melahirkan ini si kakak Saufa ini. Emak melahirkannya itu qadarullah sesar gitu, di sesar.
Dan saat itu emak nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa. Emak cuman memiliki motor satu ya waktu itu. Terus emak akhirnya menggadaikan BPKB. Nah gimana lagi ya, soalnya waktu itu kalau mau pinjem uang, mau apa itu malu gitu. Iya, mau curhat ke orang tua atau mau pinjam ke teman itu malu. Makanya emak menggadaikan BPKB. Nah sejak saat itulah, semenjak emak melahirkan anak pertama dan bahwa kalau lahiran sesar itu membutuhkan biaya yang cukup. Ya meskipun dapat cover ya saat itu jam sostek, tapi nggak di cover sepenuhnya waktu itu kan ya. Semenjak saat itu emak berjanji gitu dalam hati bahwa sejak saat ini emak mau menyisihkan uang meskipun sedikit, mau sedikit-sedikit nabung gitu. Dari situ emak paham kalau oh ternyata kalau berumah tangga itu kita uang itu jangan sampai habis, kita harus punya tabungan, kita harus minimal siap untuk waspada, siap untuk hal-hal yang mendadak seperti itu Bunda. Ya semua itu tuh berawal dari pengalaman-pengalaman emak, bagaimana supaya mengelola uangnya itu mudah gitu, nggak ribet, nggak apa ya. Memang pada dasarnya kita itu harus menyederhanakan keinginan ya, meskipun gaji kita kecil atau gaji kita gede kan, namanya kita kerja di PT. Uang itu kalau nggak dikelola bisa kayak pikiran emak ya, kayak gini loh, tahu-tahu hilang gitu. Itu perasaan emak. Jadi kalau emak kelola, emak jadi paham, oh uang itu tadi buat ini, buat ini, buat ini. Tapi kalau emak nggak mengelola, emak nggak tulis, emak nggak catat, emak ngerasa rugi gitu, emak ngerasa uang itu hilang begitu aja gitu. Makanya lah emak jadi hobi tulis menulis, hobi catat mencatat. Dan makin kesini tuh makin mencari bagaimana supaya mudah gitu. Bahkan ketika emak akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan ketika anak emak sudah 2. Jadi setelah melahirkan anak kedua, dan qadarullah anak kedua itu emak bisa melahirkannya normal gitu, melahirkan Mas Fadil itu. Alhamdulillah emak bisa normal. Jadi kebutuhan itu makin banyak kan, anak tambah 1 jadi anak jadi 2 itu kebutuhan makin banyak. Dan kalau emak terus bekerja itu emak nggak bisa menghandle sendiri gitu. Makanya emak akhirnya memutuskan untuk keluar dan 100% mengurusi rumah tangga, 100% mengelola keuangan, seperti itu ya Bun. Dan emak itu dulu pernah berjanji di dalam hati emak, kalau emak pengen banget sharing mengelola keuangan untuk teman-teman semua yang mengalami kesulitan, untuk teman-teman yang belum menikah gitu. Kelolalah keuangan kalian gitu, karena kalau gaji penghasilan udah dikelola, itu kayak bahasa Jawanya itu apa ya, nyentel gitu loh, nyantol, nggak hilang gitu. Kalian jadi nggak rugi, kalian jadi paham uangnya itu bakal kemana, lari kemana. Itu kita merasa lega gitu. Oh ini loh, kita udah bekerja sekian tahun, ini loh hasilnya, seperti itu Bun. Makanya emak sangat-sangat seneng, sangat-sangat suka untuk sharing-sharing seperti ini ya, karena ini tuh pelajaran sangat-sangat berharga banget tuh. Dan emak pengen bunda-bunda semua jangan sampai mengalami kesulitan keuangan gitu. Meski gaji kalian kecil, gaji kalian seberapa, ya sesuaikanlah gaya hidup kalian sesuai dengan penghasilan. Dan
milikilah sedikit tabungan. Maksudnya milikilah tabungan meskipun sedikit gitu. Dan kalau dari sisi agamanya, itu kita itu kayak syukuri aja, terima aja berapapun rezeki yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Syukuri aja, nikmati. Dan memang kalau sudah menikmati itu, meskipun kita makannya ini mulu, kita nggak ngerasa sedih. Ya udah, jalanin aja gitu. Ya memang ini sudah rezeki dari Allah tuh seperti ini, dan kita enak aja, nikmat aja, dan enjoy aja gitu. Janganlah ragu untuk mewujudkan mimpi kalian gitu. Meskipun kita ya maaf kalau kayak emak gini ya, meskipun kita cuman buruh pabrik istilahnya ya, tapi kita bisa loh mewujudkan mimpi gitu. Insya Allah semua mimpi bisa terwujud. Dan jangan lupain untuk sedekah. Dan sedekah itu amat sangat ngaruh banget. Apalagi ya, kita mau susah, mau seneng, kita pokoknya pasrahkan semuanya itu sama Allah, pasrahkan semua, tinggal kita jalanin aja hidup ini gitu. Gak harus kita bermimpi punya gaji gede, gak usah. Kita yang dengan gaji yang ada itu kita bisa mewujudkan mimpi kita gitu, dengan qanaah, bersyukur, sedekah. Jadi mulailah bahagia dengan hal-hal sederhana. Bisa berkumpul dengan anak, ketika suami pulang bahagia. Jadi bahagia nggak harus dengan uang banyak atau bagaimana ya. Dengan makan yang sedikit tapi bareng-bareng itu tuh udah bahagia ala emak gitu. Berusaha, berdoa, selanjutnya pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ya Bun. Nah, demikian sharing dari emak, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.